Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وانشر واحفظ وأيدنا وضل في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta tanya jawab agama Islam dimanapun anda berada, puji syukur pada Allah, malam ini kita berjumpa pada malam Arafah, malam 9 Zulhijjah menurut kita di Indonesia. Mudah-mudahan saya jumpai pengusaha dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan penghutian kami dapat melaksanakan puasa sunat Arafah hari esok, di mana Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah kafiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Puasa tanggal 9 Zulhijjah menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nabi juga dalam hadisnya mengatakan bahwa orang miskin tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Hajinya orang miskin adalah puasa hari Arafah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa solat Jumat adalah hajinya orang fakir, orang miskin. Karena itu maka dua macam amalan ini mari kita amalkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada bulan ini kita dianjurkan amat oleh Nabi. Berapa macam amalan. Alaikum bisyami hadhil ayam. Sehari sedekah, wal istighfar, wa du'a. Hendaklah kalian perbanyak hari-hari ini, termasuk hari esok. Perbanyak puasa sunat. Perbanyak sedekah. Perbanyak istighfar, bertobat. Dan perbanyak yaitu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu juga Nabi mengatakan ma min ayamin al amalu salih khairum min hadzal ayam. Tidak ada hari yang terbaik beramal saleh dibanding hari-hari ini 1 sampai 10 Zulhijjah. Termasuk juga jihad fisabilillah ya Rasulullah, berperang jalan Allah betul. Masih kalah pahalanya jihad fisabilillah dibanding amal saleh hari-hari ini. Kecuali orang pergi jihad tidak kembali lagi. Kenapa? Kena tembak oleh musuh di medan perang dan meninggal dunia di medan perang. Kemudian pas di hari Idul Adha, ada satu hadis yang dianjurkan Nabi SAW tidak amalkan isinya. Man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa bi sadaqatin ba'athahu Allah yaumal qiyamah aminan wa yakun mizanuhu athqala min jabali Uhudin. Siapa-siapa yang memberi makanan pada hari Idul Adha atau bersedekah dengan sedikit sedekah, Allah bangkitkan orang itu dari dalam kuburnya aman, tenang, damai, bahagia, selamat, tidak ada rasa khawatir dan takut. Dan timbangan pahala sedekah hari itu lebih berat daripada beratnya Gunung Uhud. Gunung Uhud beratnya kira-kira berapa miliar ton. Lebih berat dari itu pahala sedekah di hari Idul Adha. Karena itu maka kami sama jamaah tidak ngorban pada tahun ini. Ada rasa kekhawatiran kan penyakit mulut dan kuku yang terjadi sekarang ini. Maka kita ganti dengan sedekah pada anak yatim dan jompo hajalah. Untuk itu kami telah mengajak kaum muslimin muslimat dalam kota maupun dari Pancor juga untuk sedekah di hari Idul Adha yang demikian besar pahalanya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Telah ikut serta memberi sumbangan kepada kami Bapak Wakil Bupati. Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah. Sumbangan beliau sumbangannya 2,5 juta rupiah. Alhamdulillah.
Kemudian ada lagi Bapak Dr. M. Syukri sama ibu dan keluarga. 1 kintal beras dan uang Rp700.000. Ada juga yang lainnya, Ibu M. Syafi'i. Juga yang lainnya, yaitu ada pendengar kami dari kota Jeddah, kota Makkah. Nyumbang 400.000. 400.000. 100.000 untuk anak yatim di Sukamulia. Okay? Sisanya untuk anak yatim yang kita asuh. Terima kasih pada Ibu Sumi bersama keluarganya. Okay? Bu Sumiati yang ada di kota Jeddah sana. Mudah-mudahan mengikuti sama dengan saudara kita yang ada di kota Makkah, kota Riyadh dan lain sebagainya. Demikian antara lain yang berikan derma sumbangan untuk anak yatim piatu. Ada lagi dari wartawan, datang wartawan, wartawan media online juga memberikan derma sumbangannya. Moga-moga semua kebaikan Allah balas berlipat-lipat ganda balasan dunia dan akhirat. Moga-moga cita-cita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian kita dianjurkan juga mulai hari esok membaca takbiran. Tang asar hari Arafah sudah mulai membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama 5 hari, tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Tiap selesai solat padu dianjurkan baca takbiran. Sedangkan kalau Idul Fitri, hanya malam Idul Fitri dan paginya sampai selesai solat Id. Tapi kalau Idul Adha, takbirannya selama 5 hari. Itu menunjukkan Idul Adha lebih dahsyat, lebih hebat pada Idul Fitri. Nabi Adam mengatakan, ada 4 hari yang terbaik, termulia. Tambah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang kedua hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah besok. Dan hari Idul Adha, lusa, hari Ahad. Dan hari Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri. Ada juga mengatakan bahawa termasuk juga hari Asyura dan nisfu Sya'ban. Karena itu maka bagi pengusaha yang sempat berkorban, ekor kambing mungkin, gitu tetes darah pertama dari hewan korbannya, berguguran dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita. Demikian kehebatan, kelebihan berkorban. Karena itu bagi yang mampu, bagi yang sempat, bagi yang berani, silakan korban. Mungkin seekor kambing untuk seorang, seekor sapi untuk 7 orang. Dan kita dengar berita bahawa korbannya untuk Bapak Presiden, Pak Jokowi. Seekor sapi dari Lombok Utara. Beratnya yaitu 1,4 ton. 1 ton 4,5 kintal. Dibeli di salah seorang petani di Lombok Utara. Harganya 145 juta. 145 juta. Korban untuk atas nama Bapak Presiden. Untuk siapa? Untuk umat Islam yang ada di Lombok Timur. Yaitu di Kota Selong. InsyaAllah nanti akan serahkan di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Pada hari Idul Adha, hari Ahadnya. Masya Allah. Terima kasih Pak Presiden atas sumbangannya untuk korban. Seekor hewan korban yang paling besar, paling gemuk mungkin untuk Pulau Lombok sekarang ini. 1,45 ton beratnya. Harganya 145 juta rupiah. Masya Allah, dikorban nanti di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Makasih. Okay? Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mari kita sambut Idul Adha 1443 Hijriah. Maknanya sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Islam. 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan masih umur kita.
Mudah-mudahan masih umur kita. Tadi kita pengajian di PWRI, di kantor PWRI, untuk ibu-ibu anggota PWRI, pensiunan, rata-rata di atas umur 60, 65, 70 tahun umur mereka. Orang-orang yang sepuh-sepuh, yang kenal dengan hadis Nabi, yaitu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang paling baik, orang yang panjang umurnya dan banyak amal soleh, banyak jasanya, banyak karyanya. Orang yang paling jelek adalah orang panjang umurnya, tapi banyak dosanya, banyak kejelekannya, banyak kemaksiatannya. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalika. Demikian. Okay? Baik para pendengar yang dirahmati Allah, kami diminta untuk jadi imam khatib solat Id di rutan atau di lapas. Sayang, kita sudah janjian sama jamaah untuk solat Id di musola. Okay? Sambil nyantuni anak yatim dan jompo. Itu harap maklum. Mari kita sama merenungkan amalan yang dianjurkan Nabi SAW. Mana sahabat bertanya pada Nabi tentang amal sosial, salehan sosial. Samping ada kesalehan individual dan juga salehan sosial. Ternyata kesalehan sosial tidak kurang-kurang pahalanya dibanding amalan individual. Okay? Mari kita melihat apa yang ditanyakan sahabat kepada Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Qala sahabat. Berkata sahabat, ya Rasulullah, ragipun atasaddaku bihi habu ilaika am mi'ati rak'atin tatawu'an. Ya Rasulullah, apakah satu potong roti, satu buah roti, saya bersedekah dengannya lebih engkau cintai daripada saya solat sunat 100 rakaat ya Rasulullah. Sepotong roti kalau kita di sini biasanya nasi bungkus. Satu nasi bungkus, Ibu Sumi. Okay? Ibu Hirjan. Oh ya, Ibunda Bu Haja Mariana Wahab juga tadi datang ke rumah, nyampaikan sumbangannya. Terima kasih. Okay? Ibunda Ibu Haja. Maka jawaban Nabi, engkau bersedekah sepotong roti, sebuah roti, lebih aku cintai daripada kau solat sunat 200 rakaat. Mi'ati rakaatin tatawu'an. 200 rakaat solat sunat lebih aku cintai kau sedekah dengan sebuah roti untuk fakir miskin, tentunya anak yatim. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah menyampaikan hajat seorang muslim lebih engkau cintai daripada 100 rakaat solat sunat? Nyampaikan hajat sesama muslim lebih baik pada 100 rakaat solat sunat ya Rasulullah. Nabi menjawab, menyampaikan hajat saudaramu sama muslim lebih aku cintai daripada kau solat sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bayangkan. Okay? Masya Allah. Nyampaikan hajat lebih besar pahala pada 1000 rakaat solat sunat. Itu menunjukkan besarnya pahala bagi orang yang beramal sosial. Kemudian, ya Rasulullah, apakah meninggalkan makanan haram lebih kau cintai daripada 1000 rakaat solat sunat? Meninggalkan makanan haram, harta haram, lebih kau cintai daripada 1000 rakaat solat sunat? Nabi menjawab, kau tinggalkan makanan haram, satu suap, lebih kau cintai daripada engkau solat sunat 2000 rakaat. 2000 rakaat. Ya Rasulullah, apakah meninggalkan gibah, mengumpat, menggunjing, fitnah sesama lebih kau cintai daripada 10.000 rakaat solat sunat? Ya Rasulullah. Nabi menjawab, kau meninggalkan gibah, menggunjing, fitnah lebih kau cintai daripada engkau solat sunat 20.000 rakaat. 20.000 rakaat. Jadi besar kali dosanya ya. Mengumpat, menggunjing, fitnah sesama. Kemudian ya Rasulullah, apakah menyampaikan hajat seorang janda? Janda jompo.
Seperti yang akan kami lakukan nanti. Hari Idul Adha. Pada solat Idul Adha. Selesai solat Idul Adha. Apakah nyampaikan hajat seorang jompo, wanita jompo, janda, lebih kau cintai daripada 10,000 rakaat solat sunat, ya Rasulullah? Nabi menjawab, nyampaikan hajat seorang jompo janda, lebih ku cintai daripada kau solat sunat 30,000 rakaat. 30,000 rakaat solat sunat. Nyampaikan hajat seorang janda jompo. Masya Allah. Ya Rasulullah, apakah duduk bersama keluarga di rumah lebih kau cintai pada duduk iktikaf di masjidmu? Duduk sama keluarga di rumah, apakah lebih besar pahalanya daripada duduk iktikaf di masjid? Nabi menjawab, engkau duduk 1 jam bersama keluarga di rumah, lebih ku cintai pada engkau iktikaf juga di masjidku ini, masjid Nabi SAW. Masya Allah. Jadi sangat besar pahala kita duduk bersama keluarga, duduk bersama makan, bersama solat, duduk bersama doa, baca Quran dan sebagainya. Dan duduk bersama keluarga, isteri, suami, anak, ibu, bapa, saudara, dan duduk bersama lebih afdal pada iktikaf di masjidnya Nabi SAW di Madinah. Masya Allah. Ya Rasulullah, apakah beri nafkah pada keluarga? Beri nafkah pada keluarga lebih kau cintai daripada beri nafkah atau belanja sumbangan untuk sabilillah, pergi perang sabil? Jawaban Nabi, 1 dirham kau berikan untuk keluargamu, nafkahkan untuk keluargamu, lebih ku cintai daripada 1,000 dinar yang kau nafkahkan, sumbangkan untuk fi sabilillah. 1 dirham untuk keluarga, 1,000 dinar untuk perang sabil, lebih besar pahalanya, lebih ku cintai. Masya Allah. Ya Rasulullah, apakah bakti kepada ibu bapa lebih kau cintai daripada ibadah 1,000 tahun, ya Rasulullah? Apakah selalu berbakti pada ibu bapa lebih kau cintai pada ibadah sunat 1,000 tahun? Nabi menjawab, hai Anas, telah datang kebenaran, dah hancur kebatilan. Sungguhnya kebatilan pasti akan hancur binasa. Berbakti kepada kedua ibu bapa lebih aku cintai daripada engkau ibadah selama alfi sana, 2 juta tahun. Lebih ku cintai engkau berbakti pada orang tuamu daripada engkau beribadah sunat 2 juta tahun. Masya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah dia kelebihan kita berbuat amal soleh, amal sunat, amal sosial itu kepada sesama. Mari kalau gitu kita berbuat untuk amal sosial samping amal ibadah pribadi, ibadah individual. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita melihat tanyaan yang sudah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, apa hukumnya memarahi anak yatim? Anak piatu. Kalau yatim piatu tu nakal. Dah mau ngaji, dah mau belajar, dah mau sekolah, dah mau mandi dan sebagainya, dah mau bangun. Marahinya boleh demi memperbaiki sifat, watak, mental, akhlaknya. Kalau tidak dimarahi, dia nanti ketatalan. Okay? Menjadi nakal. Maka boleh kita marahin. Bahkan andai kata hanya dengan pukulan sayang, dia bisa berubah, boleh dipukul. Tapi jangan sampai melukai, menyakiti. Sekadar bikin ngapok. Okay? Tidak mau, jangan sampai dia malas solat, malas belajar, malas bangun, malas mandi, malas ngaji, dan sebagainya. Jadi boleh kita marahin atau pukulan sayang supaya anak itu berubah. Kami sudah punya pengalaman hampir 50 tahun ngasuh anak yatim piatu, asuhan keluarga, bukan panti asuhan. Kami telah merasakan bagaimana
rasanya melihara, menjaga anak yatim. Karena mereka tidak pernah disayangi oleh ayahnya atau ibunya juga kurang sayang. Maka kita merasakan kadang-kala anak yatim itu nakal. Kadang-kala tidak mau dilarang berbicara. Kadang-kala dia kentut di rumah orang yang ngundangnya dan seterusnya. Itulah dia risiko memelihara anak-anak yatim piatu. Kami telah pengalaman hal itu. Bagaimana hukumnya kita puasa sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut? Masya Allah. Mana hukumnya? Dengan lagu-lagu seperti itu kan lagu hukumnya. Kenapa tidak kita isi waktu kita dengan baca Quran? Dengarkan ceramah, pengajian, kaset-kaset pengajian, kaset ayat Quran. Itu jadi selingan kita berpuasa. Kenapa lagu-lagu dangdut, lagu-lagu apa lagi, gamelan dan sebagainya. Tentu perbuatan lagu sia-sia tidak mendatangkan kebaikan dan pahala. Lebih baik kita dengarkan ceramah, lagu-lagu yang agamis, dan lagu-lagu yang islami, tentu bagus. Apa doa kita naik kendaraan? Kita naik kapal, perahu. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Minimal bismillah sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Supaya selamat dalam perjalanan. Karena banyak orang dapat kecelakaan di dalam perjalanan. Karena Nabi mengatakan, bagi kita selamat dari bala, bencana, musibah, maka sedekah lebih dahulu. Bersedekah lebih dahulu sebelum berpergian jauh. Naik kendaraan. Sedekah kedar 5,000 saja pada seorang anak yatim atau orang miskin. InsyaAllah Allah cegah kita dari bala bencana. Nah, sedekah tarudul bala tazidul umur. Sedekah menolak bala bencana dan memanjangkan umur. Inna sedekah tadfa'u mayit adasu. Sedekah itu menghindarkan orang pada mati konyol, mati mendadak, mati konyol. Mati tabrakan dan sebagainya. Sedekah. InsyaAllah. Okay? Kemudian sujud sahwi sengaja tidak kunut. Para pendengar, kunut itu kan hukumnya sunat ab'ad. Sengaja kita tidak kunut, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Lupa tidak kunut, juga diganti dengan sujud sahwi. Demikian. Okay? Sengaja, tidak sengaja, lupa atau sengaja tidak kunut diganti dengan sujud sahwi. Sengaja tidak tahiyat awal atau lupa tahiyat awal diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Apakah boleh kita witir lagi setelah tahajud? Bila sudah witir habis solat isya, tidak boleh. La witrani fi lailatin. Jangan solat witir 2 kali dalam 1 malam. Kalau witir habis solat isya, nanti tahajud doang. Boleh tambah solat sunat taubat, solat sunat tasbih, solat sunat hajat. Tapi jangan witir lagi. Dan Nabi melarang kita 2 kali witir dalam 1 malam. Gimana hukumnya? Kita mengedarkan kotak amal saat khatib membaca khutbah. Kiranya sebelum khatib baca khutbah atau nanti setelah selesai. Jangan ada terganggu mendengar khutbah oleh kotak yang diedarkan, kotak yang didorong-dorong, hingga mengganggu pendengaran orang untuk mendengarkan khutbah. Kiranya tidak seperti itu. Okay? Baik. Atau waktu azan. Waktu azan, di situ didorong kotak amalnya. Kebetulan kotak amalnya itu punya roda. Okay? Nggak bisa didorong.
dan tidak mengganggu. Baik, okay? Mudah-mudahan bisa banyak isinya kotak amal. Baik. Gimana hukumnya? Nonton film-film porno. Boleh apa boleh? Jelas tidak boleh. Nonton film porno ujungnya apa sekarang? Banyak terjadi perkosaan terhadap anak-anak bawah umur. Apa yang kita tonton bersama kemarin sampai tadi malam. Masya Allah. Okay? Seorang putra kiai dah melakukan perbuatan yang semua kita melihat dan mendengarnya. Ujungnya apa? Pondok pesantrennya ditutup. Mudah-mudahan ditutup sementara. Nah, muridnya banyak ribuan orang. Kemana dia akan lanjutkan sekolahnya? Gara-gara perbuatan seorang yang hanya nurkan hawa nafsu bisa merusak semuanya. Nama pondok pesantren juga. Karena itu, pelungguh sami, anak-anakku, murid-muridku, jaga nama baik pondok pesantren Anda. Saya masih aktif di Rutan Selong, penjara Selong. Tadi saya baca khutbah dan jadi imam. Situ saya lihat ada juga tamatan perguruan tinggi yang masuk di Rutan Selong, Lapas Selong. Kasihan. Dari pondok pesantren. Mari jaga diri. Jangan sampai merusak nama pondok pesantren karena perbuatan kita. Baik, okay? Kemudian suami kena hasutan, nuduh istrinya berzina. Oh, tak boleh sembarang nuduh istri berzina. Kalau tidak ada bukti, kenyataan dan sebagainya, atau tidak melihat sendiri, tidak ada saksi 4 orang, besar dosanya, besar hukumannya, bisa masuk penjara, dan juga yang kedua, bisa dapat dosa besar nanti di akhirat, dapat hukumannya. Yang gampang-gampang menuduh istri atau orang lain berbuat zina. Qadhaful muhsanati, menuduh wanita-wanita baik-baik melakukan zina, maka itu dosanya dapat menghapuskan segala amal soleh, amal ibadah. Ijtanibu sab'al mubiqat, sabda Nabi. Jauhkan dirimu daripada 7 macam yang merusak. Merusak iman, merusak amal, merusak ibadah, merusak pahala, merusak hubungan. Hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sama manusia. Yang terakhir disebutkan nomor 7 adalah qadhaful muhsanati, menuduh wanita-wanita baik-baik melakukan zina atau selingkuh. Kecuali nyata-nyata dilihat ada 4 orang saksi yang melihatnya, menyaksikannya bahwa dia sedang berbuat, bukan hanya sekedar duduk bersama, sedang melakukan hubungan intim, baru tuduhan bisa diterima. Demikian, itu jangan gampang-gampang. Baik. Yang Cina buta, suami isteri sampai akhirat, katanya. InsyaAllah. Cina buta artinya seorang suami yang cerai talak 3 menyuruh istrinya kahwin dengan laki lain. Lah kahwin, kemudian diceraikan. Telah cerai, kemudian dia kahwin lagi dengan mantan suaminya. Cina buta kayak begini ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Anallahu muhallila wal muhallala lahu. Dilaknat Allah, laki yang menceraikan istrinya, nyuruh orang untuk ngawini istrinya, dan laki-laki yang menerima untuk mengawini istri dari laki-laki yang pertama. Sama-sama dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena itu, jangan gampang-gampang menceraikan istri talak 3, nanti nyesal kemudian hari. Seperti itu jadinya. Nyuruh orang mengawini istrinya, kasih upah hanya 1 malam, dah boleh dipegang-pegang, boleh digaulin, besok diceraikan. Karena tidak pernah bergaul, maka tidak perlu pakai edah, langsung bisa kawin dengan laki-laki pertama.
Tapi kalau dia pernah berhubungan dengan laki-laki kedua, berarti belum kahwin, belum boleh kembali kepada suami pertama. Siapa suruh? Masya Allah. Kapan kita laksanakan solat sunat hajat? Boleh malam, boleh siang. Okay? Tidak ada tentuan waktunya. Hanya malam saja, enggak. Siang saja, enggak. Okay? Kapan saja. Yang penting tidak waktu tahrim. Tidak habis subuh, sampai terbit matahari, habis asar sampai tenggelam matahari. Boleh. Okay? Tapi ingat, paling baik solat sunat adalah kerjakan malam hari. Gitu. Salatul lail. Okay? Abdalul solat ba'dal maktubah salatul lail. Paling abdal solatlah padu adalah solat malam. Kerjakan malam hari. Kenapa? Siang hari saatnya kita sibuk cari nafkah untuk keluarga kita, untuk bekerja, untuk ngajar dan sebagainya. Gimana hukumnya? Sendirian di belakang saf, sendirian di belakang imam. Maksudnya, okay? Para pendengar, kalau memang dia sendiri jadi makmum, imam sendiri, makmumnya sendiri, ya sah. Tapi kalau banyak makmum, antara dia sendiri di belakang, dia harus ngajak orang di depannya untuk menjadi temannya di belakang. Atau dia masuk ke dalam saf yang sudah ada. Kalau sendirian di belakang saf, maka dia tidak dapat pahala jamaah 27 kali solat sendiri. Hilang 27 pahala jamaah. Demikian. Okay? Gimana hukumnya? Orang malas jamaah. Khatib juga malas jamaah. Gimana dia mau ngajak orang untuk rajin berjamaah kalau khatibnya sendiri malas jamaah? Malu dong. Nyuruh orang berjamaah, dia sendiri tidak pernah berjamaah. Dia berikan contoh dengan perbuatan. Bukan hanya dengan khutbahnya, tapi dengan perbuatannya sendiri. Nyuruh orang suka sedekah, dia sendiri pelit. Nyuruh orang rajin baca Quran, dia sendiri tidak suka baca Quran. Nyuruh orang tahajud, dia sendiri malas tahajud. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kau nyuruh orang berbuat baik, sedangkan kau sendiri lupa pada dirimu sendiri. Dan kamu telah membaca Al-Quran, baca kitab, baca ayat, dalil, hadis, dan sebagainya. Apa kalian tidak malu, tidak berpikir? Gitu, firman Allah. Bagaimana hukum berhutang tanpa tahu suami? Berhutang tanpa suami tahu istrinya suka berhutang. Nah, ini dia. Okay? Sering terjadi, istri suka berhutang. Kalau banyak hutangnya, baru suaminya diberitahu, baru suaminya kelabakan. Kenapa dia berhutang? Karena tidak cukup nafkah dari suami. Tidak cukup nafkah dari suami. Ya sabar. Memang sedikit nafkah dari suami. Mungkin hanya itu penghasilannya. Harus sabar. Okay? Suami juga harus berusaha supaya berkecukupan nafkahnya pada istri. Hingga tidak perlu pakai hutang-hutangan. Ya Allah. Mana perbedaannya ngaji Al-Quran, baca Quran pakai Quran besar atau pakai majmu atau pakai Yasin kecil? Masya Allah. Para pendengar, mari kita lihat. Nabi mengatakan khamsum minal ibadah, dan 5 macam termasuk ibadah. Pertama, al-qu'udu fil masjid. Duduk di masjid termasuk ibadah. Duduk di masjid masuk ibadah. Pergi jamaah, pergi ngaji di masjid. Pergi iktikaf. Yang kedua, qillatul ta'am, sedikit makan termasuk ibadah. Yang ketiga, an-nadhur ila wajhil alim, memandang wajah orang alim, ulama, tuan guru. Terus, an-nadhur ila wajhil walid, memandang wajah orang tua. Terus, an-nadhur ila al-mushaf, memandang pada Al-Quran. Memandang Al-Quran, satu bungkul. Okay? Satu Quran besar.
lebih besar pahalanya daripada Al-Quran kecil, Majmu' atau Yasin. Semuanya dapat pahala, tapi lebih besar pahalanya adalah yang Al-Quran mushaf besar. Demikian. Itu juga dalam hadis sebutkan, wa nadhuru ilal Ka'bah. Memandang Ka'bah itu adalah masuk ibadah. Baik. Apa hukumnya? Kita minjam 10 juta, balik 12 juta untuk jadi modal. Kalau diperjanjikan, ada perjanjian, dan minjam 10 juta, kembali 12 juta, perjanjian harus demikian. Maka jelas itu namanya riba. Sejelek-jelek usaha adalah riba. Adna riba kaman zana bi ummi, seringan-ringan dosa riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Ibu kandung sendiri. Zina dengan ibu kandung sendiri itu adalah seringan-ringan dosa riba, rentan, peranakan kepeng. Na'udzubillah min dzalika. Gimana hukumnya? Orang yang mengizinkan istrinya jadi TKW. Kemudian sang istri berbuat dosa maksiat di tempat kerja. Selingkuh dan sebagainya. Suaminya ikut tanggung jawab. Suami ikut tanggung jawab atas perbuatan daripada istrinya. Kenapa? Karena suami mengizinkan istrinya pergi tanpa mahram. Dia berbuat zina sana. Kadang-kadang sampai hamil. Pulang-pulang bawa anak kecil. Na'udzubillah min dzalika. Gimana suaminya? Suaminya ikut tanggung jawab. Suaminya ikut berdosa. Karena itu waspada. Gimana hukumnya? Apabila seorang Muslim baca Quran tanpa mengetahui artinya. Baca Quran tanpa tahu arti pun sudah dapat pahala. Apalagi tahu artinya. Tidak tahu artinya pun juga sudah dapat pahala kita. Pahala paling besar baca Quran adalah dalam solat. Satu huruf pahalanya 100 pahala dalam solat. Di luar solat, dalam keadaan berwudu, satu huruf pahalanya 25 pahala. Tanpa berwudu, baca Quran satu huruf pahalanya 10. Mendengarkan bacaan Quran dari seorang, satu huruf, satu pahala. Mendengarkan bacaan Quran. Masya Allah. Bagaimana hukum seorang anak tak mau bayarkan hutang orang tua yang sudah meninggal dunia? Itu namanya anak durhaka. Anak tidak bakti pada orang tua. Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Apa kewajiban saya pada orang tua saya yang sudah meninggal dunia, ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Kau selalu mendoakan orang tuamu sudah meninggal. Kau mintakan ampun, istighfarkan dia. Kemudian kau bayarkan hutang-hutangnya, nazarnya, wasiatnya. Kemudian engkau nyambung hubungan dengan keluarga, famili, kerabatmu dan keluarga orang tuamu. Sahabat orang tuamu, guru orang tuamu. Kau nyambung hubungan, itu tandanya kau bakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal dunia." Itu dia jawabannya. Jadi wajib anak bayarkan hutang orang tua. Apa doa kita supaya dapat anak, punya anak? Nah sudah 4 tahun kahwin, belum juga istri hamil. Punya anak, punya momongan. Mari kita pakai doa Nabi Zakaria. Doanya umpama, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Tulen ada tadi. Datang ke rumah, mohon doa. Karena belum juga punya anak. Istrinya belum
hamil juga mohon doa. Mudah-mudahan bisa punya anak. Berdoa terus, mohon terus, upaya terus, usaha terus. Tak perlu datang ke doktor spesialis kandungan. Itu okay? Jadi usaha dan doa, ora et labora, sambil berusaha sambil berdoa. Kemudian serahkan pada Allah, tawakal. Moga-moga Allah memberikan anak. Okay? Anak itu adalah limperkat dalam rumah tangga. Kalau ada anak, mikir kita untuk bercerai dan sebagainya. Kasihan anak jadi korban kawin cerai. Ya. Gimana hukumnya? Pulang-pulang haji jadi sombong nenek koji. Yang sampai terjadi seorang pulang haji, kemudian setelah itu dia sombong. Alamatul kabul. Tanda kabul. Tanda mabrur. Nabi tanya, ya Rasulullah, ma birrul hajah? Apa tanda haji mabrur? Nabi mengatakan, ibsa'us salam. Orang haji mabrur itu cinta damai, cinta akor, cinta harmonis, cinta silaturahim. Taibul kalam, berkata halus manis, lemah lembut, jujur berkatanya, tidak caci maki, tidak fitnah. Yang ketiga, tanda haji mabrur adalah orangnya pemurah. Ta'am, suka memberikan bantuan, sumbangan, sedekah, nyatuin yatim, tanda haji mabrur. Kalau pelit, mardud hajinya. Min alamatil qabul, tanda haji itu qabul mabrur, an yaji'a khairan mimma kana wala yu'awidan ma'asiyah. Kembali pulang di tanah suci dalam keadaan lebih baik, tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. An yarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Kembali dari tanah suci Makkah dalam keadaan zuhud, hidup zuhud. Okay? Dan cenderung untuk mencari sebanyak-banyaknya bekal akhirat, amal soleh, amal ibadah. Itu tanda haji mabrur. Okay? Mudah-mudahan jangan ada orang yang sudah haji kemudian sombong dalam kehidupannya. Gimana hukumnya melarang orang tua kita kawin? Padahal orang tua kita, ayah kita ditinggalkan oleh istrinya atau sang istri tinggalkan oleh suami. Dia mau kawin. Gimana hukumnya? Tak boleh dilarang. Tak boleh dilarang orang tua daripada dia berbuat dosa, maksiat, zina dan sebagainya, perkosa. Mendingan dia kawin, selamat. Karena itu mikir, anak-anak, yang sampai orang tua tidak diizinkan, tidak dibolehkan kawin oleh anaknya, ujungnya orang tuanya berzina, selingkuh. Baik, betulkah orang sudah umur 70 tahun? Kalau dia berbuat kebaikan, pahalanya dicatat. Kalau dia berbuat dosa, maka tidak dicatat. Para pendengar, Allah berfirman dalam hadis qudsi, apabila hambaku umurnya 40 tahun, hamba artinya orang taat, iman, takwa, umur 40 tahun, maka aku bebaskan dia daripada 3 penyakit. Pertama gila, yang kedua penyakit kusta, yang ketiga penyakit belang. Dijauhkan dari 3 penyakit tadi. Firman Allah dalam hadis qudsi, apabila hambaku yang beriman umur 50 tahun, ku hisab dia dengan hisab yang seringan-ringan hisab. Apabila hambaku umur 60 tahun dalam taat ibadah, ku jadikan dia hamba yang suka istighfar, suka bertobat, suka mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ya orang sudah umur 60 tahun. Apabila hambaku umur 70 tahun, jadikan ia menjadi kekasihnya para malaikat, malaikatku. Apabila hambaku umur 80 tahun dan iman takwa, maka aku suruh malaikat tulis pahalanya, jangan tulis dosanya. Lasing. Masa umur 80 tahun masih senang berbuat dosa? Dah tahu diri sudah tua, bau kubur, bau bangkai, dekat kematian,
tentu tidak akan berbuat dosa maksiat, maka pahalanya tulis, dosa-dosanya tidak tulis. Tentu dia tidak minat berbuat dosa. Dia kata berbuat dosa mungkin dosa-dosa kecil, langsung diampuni Allah, dihapuskan dosanya. Apabila hamba umur 90 tahun, wah, jarang orang umur 90 tahun, 80 aja jarang. Apalagi 90 tahun. Malaikat nyebutnya sirullah fil ardi, tawanan Tuhan di muka bumi. Maka segala dosa-dosanya diampuni. Kemudian ia dapat memberikan syafaat pada keluarganya. Dapat memberi syafaat pada keluarganya besok hari kemudian. Itu kelebihan orang umur 90 tahun dalam iman dan takwa. Apalagi lebih dari itu. Siapa umur lebih 90 tahun, 100 tahun, maka ditulis pahalanya sama dengan pahalanya waktu masih sehat, dengan pahalanya waktu umur 90-an tahun, 100 tahun. Demikian kemuliaan bagi orang-orang yang demikian umurnya. Siapa yang umurnya 70 tahun, Allah cinta pada hambanya yang iman takwa umur 70 tahun. Apalagi lebih. Dan Allah Ta'ala malu kepada hambanya yang umur 80 tahun. Malu tidak kabulkan doanya, malu untuk tidak mengampuni dosa-dosanya. Itu makna daripada malu kepada hamba yang iman takwa sampai umur 80 tahun. Pak Hanafi umur berapa, Pak? Pak Masri berapa? Bapak M. Syafi'i berapa? Okay. Masya Allah, mudah-mudahan masih muda-muda umurnya. Okay. Masya Allah. Demikian kepada anda bertanya. Baik para pendengar, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya? Di depan kita selalu baik, di belakang kita jahat. Ada begitu. Di depan kita pura-pura baik, tapi sebetulnya di hatinya hati serigala. Jahat sekali pikirannya. Okay? Itu namanya hatinya hati serigala. Sifat-sifat orang munafik. Di depannya baik, tapi di belakang dia jahat. Nauzubillah min dzalika. Jangan demikian deh. Kita harus jujur dari hati, sikap baik sampai di luar baik juga, zahir batinnya baik. Jangan munafik. Di depan baik, tapi di belakang wah, caci maki, fitnah dan sebagainya dan sebagainya. Gimana hukumnya seorang istri yang sedang haid, sedang menstruasi, tapi karena suami tidak tahan digauli? Dosa hukumnya. Menggauli istri dalam keadaan haid, hukumnya dosa. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, firman Allah. Tinggalkan, jauhi istri dalam keadaan dia haid. Jangan dilakukan. Dosa hukumnya. Dosa walaupun alasannya adalah karena tidak tahan. Dosa hukumnya. Harus menghindar. Suami menghindar, istri juga menghindar. Daripada mereka dapat dosa. Konon kalau terjadi hubungan waktu haid, kemudian tiba-tiba terjadilah kehamilan. Bisa jadi anaknya cacat fisik, tuh cacat mental. Mau anaknya cacat. Tentu tidak mau. Okay? Nah itu sabar. Tabah menunggu satu minggu. Okay? Biasanya gitu. Gimana hukumnya nikah sigor? Nikah sigor ya. Dua orang laki-laki. Masing-masing punya anak perempuan. Mereka berjanji untuk ngawini anak perempuannya. Laki pertama janji akan ngawinkan anak perempuannya dengan laki kedua. Laki kedua berjanji akan ngawinkan anak perempuannya dengan laki-laki pertama. Tanpa mas kawin. Tanpa mas kawin. Itu namanya nikah sigor. Haram hukumnya. Tidak boleh hukumnya. Jadi harus kawin yang wajar-wajar. Si anak perempuan harus dapat mas kawin atau mahar. Gitu.
Segi boleh-boleh, tapi kena ada perjanjian untuk tidak beri mas kahwin, maka perbuatan bukan haram hukumnya. Masya Allah. Betulkah kalau kita memberikan makan anak kita waktu maghrib, belum sholat, maka anak itu akan menjadi anak bodoh? Saya jadi. Kenapa berikan makan anak waktu maghrib? Mestinya dia sholat, mestinya dia ngaji. Tuh, situ dia makan. Tak pas dong, dia atur waktu makannya anak kita. Jangan pada saat dia harus ngaji Al-Quran, harus sholat, berwudu dan sebagainya. Situ kita kasih dia makan. Masya Allah. Tadi sebelum maghrib kasih makan. Boleh? Tuh nanti habis sholat maghrib. Okay? Kita kasih makan. Bodoh jadinya. Baik. Okay? Apa hukumnya istibra'? Istibra' artinya bebaskan diri pada kencing. Jangan ada lagi kencing yang keluar. Setelah kita kencing bersih, tahu-tahu ada kencing yang keluar. Walaupun hanya setengah tetes. Batal wuduknya. Kemudian najis. Dia punya kain yang dipakai. Wah, solatnya tidak sah. Karena itu harus istibra'. Gimana istibra'? Biasanya orang istibra' yaitu berdehem. Menekan supaya kencingnya habis keluar. Nabi juga menyuruh kita, yaitu apabila kalian kencing, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Apabila kalian kencing, maka hendaklah kalian urut kemaluanmu 3 kali. Supaya jangan ada lagi kencing keluar. Istibra' dan mengurut kemaluan 3 kali. Diurut supaya habis kencingnya keluar. Masya Allah. Baik. Ada perempuan nikah tanpa izin daripada wali. Kalau wali yang boleh mengawinkan, gimana ya? Di mana dia kawin? Kalau dia kawin di luar daerah musafir, Pama di luar negeri, luar daerah, jauh dari desanya. Dia dikawinkan oleh wali hakim sana. Sah. Tapi kalau ada di dalam desanya sendiri, wali yang sebetulnya tidak mengawinkan, tidak mau mengawinkan anaknya, maka itu namanya adhalul wali. Enggannya wali mengawinkan anak, maka pindah pada wali hakim juga. Tapi hal yang tercela, sampai seorang wali, ayah umpama, dan mau mengawinkan anaknya, artinya tidak mengakui anaknya sebagai anaknya sendiri. Gimana jadinya? Gimana sedihnya si anak dan dikawinkan oleh ayah kandung sendiri. Dan itu betul-betul ayah kandung. Jangan sampai terjadi demikian. Itu akan berpengaruh terhadap mental watak, pikiran anak sampai dia besar, dewasa, punya anak keturunan. Baik, mana lebih dahulu? Kita nikah dulu, baru kita haji. Masya Allah. Ada lagi, nikah dulu, baru kuliah. Kuliah dulu dong. Nanti nikah setelah tuntas, hajinya sudah, kuliah sudah, baru kawin gampang kok. 1 malam selesai nikah. Tapi kalau kuliah, dah bisa tanpa waktu yang panjang. Mohon maaf. Karena itu, kuliah dulu. Ada yang tanya pada saya kemarin, mahasiswa. Nikah dulu atau kuliah lanjut. Saya menyampaikan pelajaran pada talibat mahat. Ada yang bawa anaknya kecil-kecil. Kenapa? Dia nikah sebelum selesai mahat. Ujungnya apa? Kita terganggu oleh anaknya. Ada yang nangis, ada yang lari ke sana kemari. Jadi perhatian teman yang menerima pelajaran. Ujungnya kita terganggu. Karena itu kita harapkan kiranya selesaikan dulu kuliahnya, baru kawin. Gampang kok kawin. 1-2 jam selesai. Tapi kalau kuliah,
Harus 4 tahun, 5 tahun. Karena itu selesaikan dulu kuliah, baru kahwin. Daripada terganggu, sulit, fokus untuk belajar, kuliah. Okay? Dan teman terganggu juga. Kita yang jadikan pelajaran juga sedikit terganggu. Masya Allah. Baik. Kemudian, apa itu solat arba'in? Para pendengar, solat arba'in artinya solat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi di Madinah. Semua rata-rata kita mengerjakannya. Kami dulu lebih, bukan 8 hari, 9 hari. Jadi lebih 40 waktu dan solat jamaah di Masjid Nabawi. Jadi bukan lagi arba'in. Arba'in plus 2. Baru kita tinggalkan negeri Arab, pulang ke tanah air melalui bandara yang ada di Madinah. Datangnya bandara King Abdul Aziz, pulangnya melalui bandara yang ada di Madinah. Makasih. Okay? Hukum solat arba'in adalah hukumnya sunat, tidak wajib. Okay? Tapi alangkah indahnya apabila setiap orang Islam dapat melaksanakan arba'in yang pergi haji. Okay? Kelebihannya, keutamanya luar biasa. Bagaimana hukumnya? Witir 2 kali. Jangan witir 2 kali. Okay? Kalau 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat silakan. 11 rakaat juga boleh. Tapi sekaligus. Jangan sebagiannya dikerjakan habis Isya, nanti salat tahajud dikerjakan sebagiannya. Tidak. Selesaikan sekaligus witirnya habis Isya, atau nanti habis salat tahajud saja witirnya. Okay? Dan gimana bunyi doa solat istikharah? Masya Allah. Mau solat istikharah ni rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana khairan li fi dini ma'ashi wa akbati amri faqdirhu li yassirhu li summa barik li fi. In kana syarran li fi dini wa ma'ashi wa akbati amri fashribhu anni washribni anhu waqdiril khaira haitsu kana summa ardini bihi. Itu namanya doa solat sunat istikharah. Mungkin ada terlibat mau solat sunat istikharah, silakan. Okay? Mohon pilihan Allah yang terbaik. Mohon pilihan Allah terbaik. Pilihan kita bisa jadi karena nafsu. Kita terpesona karena nafsu. Tapi apa itu yang terbaik? Belum tentu. Tentu pilihan Allah yang terbaik. Nabi bersabda, "Ma nadima man istasyara, la khaba man istakhara, wa la ala man iktasada." Tak akan pernah menyesal orang suka musyawarah. Tak akan merugi orang-orang suka istikharah. Dan tidak akan miskin orang-orang yang hemat. Okay? Tidak loyar dalam hidupnya. Lagi zaman sekarang. Okay? Serba mahal harga. Mari kita berhemat-hemat. Okay? Jangan loyar. Walaupun lebaran. Jangan macam-macam. Semua yang mau dibeli. Untuk dapat makan-makan enak. Jangan. Pikirkan besok, lusa dan seterusnya. Kita tidak tahu perkembangan dunia. Gara-gara perang Rusia, Ukraina saja sudah demikian. Okay? Menimbulkan sulitan ekonomi bagi dunia justru. Baik. Ya, bagaimana hukumnya istri pakai celana lepis keluar rumah? Istri pakai celana lepis keluar rumah, tentu celananya ketat lagi. Pakai celana seperti laki-laki. Masya Allah. Okay. Kalau dia pakai celana begitu, tapi di luar pakai baju kurung. Baju kurung sehingga tidak kelihatan. Okay. Celana lepisnya yang ketat itu. Kerana boleh. Tapi kalau hanya pakai celana di luar,
Nggih? Kelihatan. Masya Allah. Pantatnya kelihatan, pahanya yang ketat juga kelihatan. Itu akan menimbulkan dosa. Nggih? Rangsangan bagi yang melihatnya. Dosa. Berapa melihatnya, banyak itu dosa bagi si perempuan. Orang tuanya biarkan juga dapat dosa. Sang suami biarkan sinya demikian juga dapat dosa. Semuanya dapat dosa gara-gara. Sama dengan perempuan tidak mau pakai jilbab. Siapa memandangnya, dari sana dia dapat dosa si perempuan. Orang mandangnya dapat dosa, dia dipandang dapat dosa. Kalau yang mandangnya 100, dia dapat dosa dari 100 orang. Oh, kasihan, kasihan. Kalau ngaku diri Islam, aku beriman, silakan pakai jilbab. Kalau tidak mau, dapat dosa. Ya, gimana hukumnya khitan bagi perempuan? Apa wajib apa sunat? Wajib. Kaum perempuan juga wajib khitan. Anak perempuan wajib dihitan. Cuman caranya ya mudah, gampang. Tidak perlu pakai tenaga kesehatan, nakes di rumah sakit umpamanya, di puskesmas. Cukup dihitan oleh ibunya, oleh neneknya, oleh bibinya. Nggih? Tak perlu pakai gunting-gunting. Cukup pakai kukunya saja. Bahasa Inggrisnya ditokek. Nggih? Di ujungnya itu. Selesai sudah. Tak perlu berdarah-darah. Tak perlu bergawi-gawi. Gorok sapi, gorok kambing. Ada apa ini? Menghitan anak perempuan. Masya Allah. Tidak boleh terjadi demikian. Baik, jadi hukumnya wajib. Man aslama faliyatatin. Siapa yang Islam wajib hitan. Laki ke, perempuan ke, wajib dihitan. Cuman, kalau perempuan tidak dihitan, sah solatnya. Cuman dosa. Karena tidak dihitan. Kalau laki tidak dihitan, solatnya tidak sah, mana lagi berdosa. Masya Allah. Gimana hukumnya perempuan solat belum azan? Wajib solat kalau sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu, baru boleh solat. Tapi kalau belum masuk waktu, ya haram, hukumnya tidak sah solat. Kenapa? Syarat sah solat adalah masuknya waktu, datangnya waktu. Maka biasanya azan menunjukkan sudah masuk waktu. Kalau belum azan, bisa jadi belum waktu. Atau mungkin ada yang menunda azan. Ada pengajian, kegiatan lain. Tertunda azannya 5 menit, 10 menit. Yang penting kita yakin sudah masuk waktu azan atau belum azan. Silakan solat. Apalagi bagi kaum wanita. Penting yakin, melihat jam. Jadual, kelihatan. Sudah masuk waktu. Di masjid belum azan, biarin. Kena ada pengajian. Maka silakan solat, sah solatnya. Kaum wanita, gitu. Solat, belum azan tapi sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Baik. Ya. Bagaimana kelebihan kita baca ayat kursi? Nabi bersabda, ayat kursi adalah a'zamu ayatin fil Quran, ayatul kursi. Ayat yang paling agung, paling mulia dalam Quran adalah yaitu ayat kursi. Ayat kursi adalah salah satu dari 4 ayat yang diterima Nabi waktu Isra Mi'raj. Yang berikan Allah dari perbendaraannya aras Allah. Pertama Fatihah, 2 ayat kursi. Ketiga, inna a'tainakal kal kautsar. Ayat tentang korban. Kemudian yang keempat, yaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu adalah ayat-ayat yang diterima Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Mari kita perhatikan surah Al-Kautsar yang menyuruh kita berkorban. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Punya kami telah berikan padamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Karena itu, hendaklah kalian solat, hendaklah kalian berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang musyrik engkau, cikau akan binasa. Dari ayat ini kita suruh supaya bersyukur pada Allah
Kerana Allah telah berikan berbagai macam nikmat rahmat pada kita, maka kita syukurin dengan solat dan dengan berkorban. Solat dalam artian semua solat. Solat padu, solat sunat. Dan korban, tidak hanya korban kambing, sapi, tapi juga korban yang lain. Harta, ilmu, tenaga dan sebagainya kita korbankan demi mensyukuri nikmat Allah. Karena itu maka tujuan pada korban ada 4. Pertama adalah syukuri nikmat Allah, tasyakur. Yang kedua, korban itu adalah bentuk ibadah. Karena itu tata caranya karuan, tidak sembarangan. Dan yang ketiga adalah litaqarrub, dekatkan diri pada Allah. Korban artinya dekat. Kemudian korban juga adalah lita'awun, menolong saudara kita yang miskin-miskin, yang tidak pernah makan daging, jarang makan daging. Kenapa miskin? Tak punya kepeng. Okay? Karena itu, maka kita bantu dengan hewan korban, daging korban. Itu tujuan hikmah pada korban. Jadi di situ ada jiwa sosial yang tinggi sekali dari umat Islam kepada sesamanya. Saling tolong-menolong. Okay? Itu namanya yaitu kesetiakawanan sosial, kesolehan sosial. Baik. Kemudian kelebihan ayat kursi antara lain. Siapa-siapa yang selalu baca ayat kursi di rumahnya, jauh daripadanya jin, syaitan, kemudian sihir, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Itu dia. Jadi banyak kelebihan daripada membaca ayat kursi. Siapa keluar rumah baca ayat kursi, insya-Allah 70,000 malaikat mendoakan dia. Siapa yang pulang ke rumahnya baca ayat kursi, maka kemelaratan, kemiskinan akan jauh daripadanya. Itu yang lain. Dan di samping juga, apabila kita ada merasa takut, khawatir, cemas, berhadapan dengan manusia, atau lewat tempat-tempat tertentu, atau mungkin takut tu selak, maka bacalah ayat kursi. InsyaAllah hati kita menjadi tenang. Gimana hukumnya? Kita berwudu dengan cara telanjang. Wudu dengan telanjang. Allah. Dari segi sah wudu kita. Sah wudu kita, wudu dengan telanjang. Tapi afdalnya, utamanya harus pakai basahan. Pakai anduk mungkin. Baru kita berwudu. Dikata tanpa itu juga sah wudu kita. Setelah kita pakai anduk, dan kita berdoa, selesai berwudu. Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadim minkum yatawadda'u wa yuhsinul wudu, summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah," dan seterusnya baca doa wudu. Maka kelebihannya adalah Futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyi babin syaa. Dibukakan baginya pintu surga yang 8. Dia boleh masuk dari pintu manapun dia kendaki. Siapa wudu sempurna, baca doa wudu, apalagi tambah dengan solat sunat wudu. Solat sunat wudu. Nabi tanya kepada yaitu Bilal bin Rabah. Ya Bilal bin Rabah, apa amalanmu sehingga ku dengar suara terompahmu di dalam surga? Ya Rasulullah, tidak ada yang saya lakukan kecuali kalau saya berwudu. Tiap selesai saya berwudu, saya solat sunat wudu ya Rasulullah. Batal wudu saya segera wudu lagi solat sunat wudu. Demikian kata Bilal bin Rabah jawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu apa doa kita menghadapi problema-problema. Para pendengar, Nabi SAW menganjurkan kita perbanyak baca hauqalah. Banyak problema, baca hauqalah. Kemudian hati tidak tenang, baca istighfar. Sulit rezeki, baca istighfar. Tak keruan bacaan-bacaannya. Ini diajarkan kanjeng Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, bagaimana hukum solat seorang yang menutup mulutnya ketika membaca Fatihah? Nah, dia takut bau mulutnya kecium dan mengganggu orang yang ada di dekatnya. Para pendengar, apa dengan menutup mulut, ia bisa baca Fatihah dengan kedengaran oleh dirinya. Yang jangan tak bisa kedengaran, orang mulutnya tertutup sehingga dia baca Fatihah tidak kedengaran, alias dalam hati jadinya. Tidak dibaca dengan lidah, dengan mulut, dengan bibir. Maka kalau tidak dia baca dengan lidahnya, dengan bibirnya, mulutnya, maka Fatihahnya tidak sah dong. Jadi harus dia baca Fatihah itu dengan lidahnya, dengan mulutnya, dan kedengaran oleh dirinya sendiri. Kedengaran minimal oleh diri sendiri. Demikian. Okay? Kalau tidak, maka solatnya bisa tidak sah. Masya Allah. La solata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sah solat kecuali dengan baca Fatihah. Baik imam maupun makmum baca Fatihah. Baik solat nyaring maupun solat tidak nyaring, tetap makmum baca Fatihah. Imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Apakah boleh kita menggunakan air yang terjadi perubahan? Perubahannya sedikit. Bak mandi yang lebih 2 kolah. Kemudian disedok berulang-ulang sehingga mengalami perubahan. Bab apa berubah? Bab berubah karena lumpur? Apa berubah karena sabun? Berubah karena rinso? Kalau berubah air itu sehingga dikatakan bukan lagi air suci mensucikan, bukan air mutlak karena kena rinso, sabun dan sebagainya, tak bisa dipakai bersuci, tak bisa dipakai untuk berwudu dan sebagainya. Kenapa? Bukan lagi air mutlak, tapi air sabun, air rinso, air apa lagi? Air teh dan sebagainya. Karena itu jangan sampai airnya berubah. Baik. Ada hadis dari Nabi SAW mengatakan, "Ma nazarat imra'atun ila ghairi zawjiha syahwatin illa sumirat ainaha yaumal qiyamah." Seorang wanita mandang laki-laki bukan mahramnya, dengan syahwat, maka kedua matanya dipaku dengan paku api neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Ditanyakan sini apa maksudnya? Para pendengar, seorang wanita memandang laki-laki lain, perhatian pada laki-laki lain, kenalan dengan laki-laki lain, pacaran dengan laki-laki lain. Seorang wanita demikian, besok hari kemudian akan diobeng, dipaku, dilinggis 2 matanya besok hari kiamat. Itu dia akibatnya. Apa kata kita? Wa na'udzubillah min dzalika. Dan sampai terjadi seorang wanita seperti itu. Hindarkan diri pada pacaran, padahal sudah punya suami. Itu maksudnya. Nauzubillah min dzalika. Berikut, orang yang menghafal Quran dan tidak mengulang-ulang hafalannya, murojaah namanya, kan dapatkan dosa. Gimana dengan orang yang menghafal hadis dan tidak pernah mengulang-ulang hafalan hadisnya? Beda. Ada bedanya. Nabi mengatakan, lihatkan padaku dosa umatku. Di antara dosa itu adalah mereka hafal Quran, tapi karena tidak pernah diulang murojaah sampai mereka lupa, itu adalah dosa bagi umatku. Tidak sebut hadis, tidak sebut hadis. Atau tidak disebut fikih umpamanya.
yang disebut adalah ayat Quran. Karena itu, kalau sudah ada tekad kita untuk menghafal Quran, maka harus istiqomah. Dan sampai pada saat nanti hafalan kita hilang karena kita tidak pernah mengulang-ulang lagi hafalan kita. Gimana supaya kuat hafalan kita? Ada jelaskan. Pertama, orang kalau mau kuat hafalannya, pertama, khasyatullah fi sirri wal alan. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah, baik waktu sendiri maupun di tempat ramai. Yang kedua, yaitu qiyamul lail, selalu bangun malam, tu solat tahajud, kuat hafalannya. Yang ketiga, dawamul wudu, selalu berudu, kuat hafalannya. Kemudian yaitu asyiwak, selalu gosok gigi, kuat hafalannya. Dan qillatul ta'am, sedikit makan, jangan kuat hafalannya. Dan yang keempat, yang berikutnya, jangan suka berbuat dosa dan maksiat, kuat hafalannya. Nah, banyak dosa menyebabkan orang lupa hafalannya. Yang berikutnya, yang suka hasad dan dengki, kuat hafalannya. Terakhir, yaitu kalau mau kuat hafalan, apa yang kita hafalkan, kita amalkan isi kandungannya. Ayat Quran yang kita hafal, kita amalkan isi kandungan ayat itu. Idza aradta an tahfazal hadis fa'mal bi fa innal amala yu'inu 'alal hifzi. Apabila engkau ingin hafal hadis, amalkan kandungannya. Karena dengan kau mengamalkan isi kandungannya, maka kuat hafalanmu. Itu dia. InsyaAllah. Tulab talibat mahat. Kuat hafalannya seperti itu. Alhamdulillah. Saya punya cucu. Yang kemarin di Mahat tingkat 1. Lanjutkan ke Mesir. Alhamdulillah. Dia sudah hafal dari sini 25 juz. Sampai sana tambah 5 juz. 30 juz hafalnya. Sayang dia ikuti yaitu bidang hadis, jurusan hadis. Saya suruh pilih mau tafsir ngiring Bapak Tuan Guru Bajang, mau hadis ya saya ngajar hadis. Tahu-tahu setelah dites tahu-tahunya dia pilih hadis. Masya Allah, mudah-mudahan itu terbaik dan itu pilihannya juga pilihan yang terbaik kata saya. Mohon doa mudah-mudahan ya sukses di Mesir sana. Kita doakan pada saudara kita yang sedang menaikkan ibadah haji dan wukuf di Arafah. Mudah-mudahan dapat haji mabrur semuanya. Sehat walafiat semuanya. Selamat pulang kembali ke tanah air. Moga-mogi amin Allahumma amin. Dan kita mohon pada pengusaha yang menaikkan ibadah haji, mudah-mudahan doakan kita, doakan bangsa kita, negara kita, biar negara kita aman, damai, bahagia, sejahtera, jauh dari bala, bencana, musibah dan berbagai macam penyakit yang sedang terjadi. Berikutnya, baik, itu tadi tentang menghafal. Orang yang bersiwak sebelum solat akan dapatkan 70 pahala solat sunat tanpa siwak. Sedangkan kalau kita sedang berpuasa, siwak setelah tergelincir matahari, hukumnya makruh. Mana lebih baik dikerjakan. Para pendengar, sabda Nabi, solatun bisiwak afdal min sab'ina solatan bighairi siwak. Solat dengan gosok gigi lebih dahulu, lebih afdal pada 70 kali solat tanpa gosok gigi lebih dahulu. Maka kalau kita sudah gosok gigi, pagi hari, siang hari, tidak usah kita gosok gigi lagi setelah zuhur. Kenapa? Andai kata ada bau mulut kita, itu karena kita sedang puasa, tak makan, tak minum. Maka pasti ada bau busuk mulut kita. Tapi bau busuk mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah pada kasturi di dalam syurga nanti. Biarkan saja, hindarkan diri pada nyemprot di depan teman hingga mereka itu menjadi teler mencium bau mulut kita yang kosong sedang puasa. Jangan banyak-banyak sikat gigi setelah zuhur, gelincir matahari.
cukup sebelum-sebelumnya. Demikian, okay? Masya Allah. Berlebih-lebihan dalam gosok gigi, kumur, kalau tertelan, batal walaupun tidak sengaja. Kenapa? Berlebih-lebihan. Sama dengan orang yang nyelam dalam air, mandi berkali-kali, kemudian ada air kemasukan mulutnya, maka batal puasanya. Ya. Gimana hukum menceritakan kejelekan orang yang selalu nyakitin kita dengan maksud supaya orang yang tempat kita cerita itu nantinya bisa memberikan kita nasihat supaya kita bisa kuat menghadapinya. Para pendengar, ceritakan jelek orang itu tidak boleh. Okay? Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta yamalu. Siapa yang ngomongin kejelekan orang sebelum dia mati, dia pasti berbuat yang sama. Pasti dia berbuat yang sama nanti. Tapi kalau tujuan kita untuk memberikan umpama, ada entah itu keluarganya daripada orang menyakiti kita, supaya dia memberikan nasihat. Kita jelaskan apa kesalahannya kepada kita, bab kejelekannya, supaya dia tahu kejelekan daripada entah itu keluarganya, anaknya, muridnya, tangganya. Dia bisa memberikan nasihat dalam hal seperti itu. Boleh kita ceritakan demi untuk perbagus hubungan silaturahim. Maka kita jelaskan apa kekeliruan dan kesalahannya. Tidak masuk ngumpat, gunjing. Tapi kalau tidak ada tujuan demikian, maka ngumpat gunjing itu besar dosanya. Al-ghibah syaddu minaz zina. Ngumpat gunjing besar dosa pada zina. Kaifa dzalik ya Rasulullah? Gimana itu Rasulullah? Kalau orang itu berzina, kemudian taubat, nasuha, selesai urusan. Tapi kalau orang mengumpat gunjing walaupun dia taubat, belum selesai urusan. Belum dia minta ampun maaf kepada orang diumpat dan tempatnya ngumpat orang. Masya Allah. Lebih panjang jalurnya untuk bertobat kepada Allah. Baik. Di dalam solat sering ada rasanya keluar kencing. Padahal yang sudah istibra, gimana hukum solat kita? Kalau perasaan saja, bisa jadi perbuatan setan, sama dengan sabda Nabi mengatakan, yaitu datang setan kepada kalian untuk sholat. Dia niup-niup di bawah. Sehingga dia mengatakan, innaka ahdasta, hai orang sholat, engkau kentut, engkau keluar kentut. Maka jangan berhentikan sholat, jangan batalkan sholat kita, sabda Nabi. Kecuali kau dengar suaranya bad, but, cus, atau engkau mencium baunya bengas, baunya tidak harum. Maka baru kau batalkan sholat. Tapi kalau tidak ada, suara tidak ada, bau tidak ada, itu setan niup-niup di bawah waktu kita sedang sholat, terutama waktu kita sujud, ya niup di bawah sana. Kalau kaum perempuan, terang niupnya 2 tempat. Masya Allah. Kurang ajar setan tinggi. Dalam sholat pun demikian. Juga dia suruh kita mengingat-ingat. Dia nyuruh kita ingat itu, ingat ini, ingat itu. Semua diingat dalam sholat. Tadi belum sholat, tidak diingat-ingat. Itu mulai sholat. Semuanya kebayang, semuanya kepikir. Setan mengatakan, Uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Setan bernyanyi. Nyuruh kita ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Kata setan, hingga semua diingat. HP diingat, uang diingat, pacar diingat, anak diingat, istri diingat, makan diingat. Semuanya diingat. Perbuatan setan. Memang setan tidak senang melihat kita itu khusyuk sholat, ikhlas sholat, tenang sholat. Diganggu kita dengan segala cara. Namanya setan, kurang ajar dia. Ada manusia yang bersifat kesetanan. Contoh sifat setan, ana khairu minhu. Lebih baik pada Adam, kata setan. Maka kalau ada orang merasa dirinya dia lebih baik pada orang lain, sifat setan. Merasa diri dia lebih baik pada orang lain. Tak boleh demikian. Baik, jadi kalau memang perasaan saja, nyatanya tidak ada keluar, ya
perbuatan syaitan juga. Apakah dia berdosa membenci orang yang selalu menyakiti hati tiang dengan perbuatan dan ucapannya meskipun dia sering memberi tiang wang materi? Para pendengar, kalau ada orang berbuat jahat pada kita, Al-Quran menyuruh kita, idfa' billati ahsanu sayyi'ah. Artinya hadapilah orang-orang berbuat jahat padamu dengan berbuat kebaikan. Ayusina ila man asa'a ilaihi. Kau berbuat baik pada orang jahat kepada engkau. Tanda orang beriman, sabda Nabi, lil mu'mini salasu alamatin, orang beriman 3 tandanya. Al-mubadarah ila ta'atillah, segera-segera melaksanakan taatan pada Allah. Yang kedua, yajtanibal maharib, jauhkan yang haram, yang haram, yang haram. 3 tanda orang beriman, yusina ila man asa'a ilaihi, berbuat baik pada orang-orang jahat kepadanya. Jadi kalau seperti ini, jangan dibenci. Lebih baik kita dekati, lebih baik kita berbuat baik kepadanya. Agar supaya mikir dia, nyata orang saya benci, orangnya orang baik, suka menolong saya, suka memberi saya, membantu saya dan sebagainya. Pun saya benci dia, nyakitin dia, tapi nyatanya dia tidak membalas, orangnya baik, saya jadi berubah nanti, saya berubah. Tapi kalau kita benci, dia akan semakin benci juga kepada kita. Demikian kepada anda bertanya. Masya Allah. Okay. Baik para pendengar, kita lanjut. Tuan Guru, bagaimana hukum orang perempuan memasang KB dan mendiamkannya dalam tubuhnya sampai dia meninggal dunia? Apakah KB berbentuk spiral atau jenisnya harus dikeluarkan dulu baru almarhumah dikuburkan? Para pendengar, spiral itu kan tidak ngejis. Demikian pula yang lainnya. Okay? Yang dipasang di lengan seorang wanita. Tidak najis itu. Kalau dia meninggal dunia, tidak harus dilukai untuk ngambilnya. Atau tidak harus dikeluarkan spiralnya. Biarkan saja. Okay? Tidak mengganggu bagi mayat. Tidak najis. Okay? Maka boleh dibiarkan. Implannya biarkan. Spiralnya biarkan. Tak perlu dikeluarkan. Itu dia. Okay? Terima kasih kepada anda. Karena barangnya bukan barang najis. Baik. Ya, zaman sekarang banyak orang berkabih. Ya, dulu pernah disebut, maaf, pahlawan Kabikas Manunggal Abri oleh Komandan Korem NTB. Sehingga dapat piagam penghargaan dari Komandan Korem sebagai pahlawan Kabikas Manunggal Abri Lombok Timur. Puji syukur kepada Allah. Bagaimana dengan hakim yang mesahkan atau menerima ajuan seorang perempuan yang ingin bagi waris dengan saudaranya yang laki-laki, sehingga harta warisan itu dibagi sama laki perempuan? Para pendengar, harta warisan itu bukan diselesaikan di pengadilan agama. Tempatnya diselesaikan, diurus. Bukan pengadilan negeri. Pengadilan agama. Ya, memang agama juga pengadilan negeri. Tapi menyelesaikan warisan di sana. Karena nanti tentu akan disampaikan kepadanya bahawa warisan itu laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Sudah ketentuan Allah. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Sudah ketentuan dari Allah, tidak bisa dibatalkan. Kecuali mereka berdamai bisa. Gimana? Yang laki-laki bisa ndak, mau ndak berikan warisan pada saudara perempuan? Sama-sama. Sama kalau sawah, sama-sama 10 hara, 10 hara.
Kalau uang sama-sama 10 juta laki perempuan. Kalau mereka ridha, ikhlas, rela, berdamai, maka disilakan. Tapi kalau ada yang tetap bertahan, yang laki tak bertahan dapat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian, maka harus kembali kepada hukum Allah. Itu warisan soalnya. Okay? Masya Allah. Baik. Ya. Masya Allah. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana ceritanya Bapak Tuan Guru Haji Masyhur di Lepak, nggih? Betulan mungkin nelpon kemarin, nggih? Tadi pagi mungkin. Mudah-mudahan sehat walafiat Pak Tuan Guru, nggih? Masya Allah. Masih kita jadi dai kesihatan. Saya masih anggap diri saya dai kesihatan. Kalau memberikan ceramah di rumah sakit tiap hari Khamis, saya sampaikan bahwa saya dari dai kesihatan Lombok Timur. Yang dulu mengikuti pelatihan di Mataram, di Hotel Senggigi. Dan dapat pelatihan dari Dikas Provinsi para dai-dai, okay? Atas anjuran Bapak Tuan Guru Bajang waktu jadi gubernur. Alhamdulillah, okay? Hingga para dai, balik, Tuan Guru bisa ikut serta untuk majukan kesehatan daerah kita. Baik, terima kasih. Bagaimana kita peringati orang tua kita yang sering, okay? Yang sering membentak, menyakiti perasaan ibu kita, tu nenek kita. Kok bisa? Para pendengar, ya tidak pas dong. Seorang membentak istrinya atau membentak ibu kandungnya sendiri. Atau nenek, maaf. Seorang laki-laki membentak ibu kandungnya atau nenek kita. Yang tidak pas dong. Seorang laki-laki membentak kepada ibu kandungnya atau kepada neneknya lebih tua lagi. Kok begitu? Kita mesti penuh kasih sayang kepada orang tua kita. Ingat sabda Nabi SAW. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidahi nazarat rahmatin. Siapa-siapa seorang laki-laki mandang wajah orang tuanya, laki maupun perempuan, dengan penuh kasih sayang, penuh hormat, Allah tuliskan baginya pahala ibadah haji. Tamatan hijatu. Sempurna pahala hajinya. Memandang wajah orang tua dengan penuh kasih sayang, ibu atau bapa, maka dia dapat pahala ibadah haji sempurna ibadah hajinya, mabrur. Apalagi kalau sampai membentak, nyakiti perasaan orang tua, Anda bisa celaka kita sampai nyakiti orang tua. Kita apalagi sudah tua, sudah jadi nenek-nenek, sudah papu-papu, maka kita harus menyayangi, menghormati daripada orang tua kita yang telah dulu berjasa kepada kita. Kalau kita menjadi orang terhormat, orang berilmu, orang mulia, jadi pejabat, jadi pegawai dan sebagainya. Orang tua kita yang punya jasa. Baik. Pak Tuan Guru, bukankah jika seorang istri sedang menstruasi, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri? Iya dong. Bagaimana dengan istri yang sedang istihadah? Apakah boleh lakukan hubungan? Kalau sedang istihadah boleh. Tidak boleh dalam keadaan nifas, dalam keadaan haid, menstruasi. Tapi kalau istihadah boleh. Apa ya? Rela, tega, berdarah-darah sang suami. Kalau mau ya silakan. Daripada mana tahan. Tapi ya, kan kotor. Istihadah itu darah kotor. Darah penyakit.
Bisa sakit nanti semakin. Mohon solusi. Seorang anak berkeinginan keras untuk menikah kerana takut berbuat maksiat. Tapi orang tua belum mengizinkan dengan alasan belum selesai sekolah atau kuliahnya. Turutin orang tua. Kalau supaya jangan sampai buat dosa maksiat, puasa sunat. Jangan paksakan orang tua untuk dia kahwin. Ujungnya apa? Kasihan orang tua, sekolahnya berhenti, biaya dari orang tua tidak ada artinya aja. Selesaikan kuliah dulu, baru kahwin. Kahwin gampang. Sehari, 2 hari, selesai. Tapi kalau pendidikan, kuliah harus sekian tahun. Dulu zaman, panjangnya waktu. Demikian dapat kahwin dalam ridha orang tua sekaligus. Jangan ada kahwin tanpa ridha orang tua. Tak ada orang bahagia kahwin tanpa keredaan orang tua. Tak ada kebahagiaan. Ya, demikian. Jadi benar dilakukan oleh orang tua. Jangan izinkan kalau belum selesai kuliah. Okay? Kuliahnya sampai di pertengahan perjalanan yang tak baik. Bagaimana hukum orang menunda mandi? Okay? Ya, mandi suci. Mungkin kerana dengan atau suatu yang lain yang ingin dikerjakan. Apa hukumnya? Nabi bersabda, salah satu la taqrabuhumul malaikat. 3 manusia yang tidak mau didekati malaikat, dibenci malaikat, dijauhi malaikat. Yang pertama, orang-orang suka teler, mabuk, minum minuman keras. Okay? Saat mereka sedang mabuk, teler, akalnya tidak normal karena minuman keras dan narkoba, mereka dibenci oleh malaikat Allah. Yang kedua, dibenci malaikat yaitu orang-orang yang belum mandi. Al-junubu, orang masih junub, belum mandi, nunda-nunda mandi, dibenci malaikat. Yang ketiga, orang-orang yang melumuri tubuhnya dengan belerang, dengan urirang. Apa tujuannya? Mungkin tu membunuh kuman-kuman pada kulitnya. Tapi baunya kan, bau dia. Karena baunya tidak sedap ini, mereka tidak senang. Mereka senang pada bau yang harum, yang pakai parfum. Ayo, kalau gitu jangan sampai terjadi menunda-nunda mandi, kemudian melumuri tubuh dengan yang bau, belerang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, teler dan mabuk karena minuman keras atau narkoba. Di penjara itu 40% kurang lebih mereka masuk penjara karena narkoba. Di Mataram hampir 50%. Lapas Mataram isinya narkobais. Di Selong mungkin sekitar 40% masuk penjara karena narkoba. Ini generasi kita akan datang ni yang mau rusak oleh narkoba. Mau hancur oleh narkoba. Kena dengan firman Allah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahwat saufa yalqauna ghayyah. Dah datang satu generasi manusia yang mereka melalaikan solat dan hanya nurkan hawa nafsu. Mereka akan menjumpai kehancuran, kebinasaan, kesesatan. Nauzubillah min dzalika. Sampai generasi muda kita, generasi Islam, generasi bangsa, negara rusak hancur karena narkoba dan karena minuman keras. Para pemuda remaja, jauhkan diri. Apalagi yang sudah berkeluarga, dah punya anak, punya istri, banyak itu yang masuk penjara karena narkoba. Sudah punya istri, sudah punya anak, masih juga narkoba. Ini manusia kelansotan, menyalurkan hawa nafsu. Baik, demikian jawaban kita. Saya minum lagi. Gimana hukumnya tak solat jika
ketiduran dalam solat. Gimana? Waktu berdiri apa waktu duduk ketiduran? Bisa ya? Tiduran dalam berdiri. Kalau dalam keadaan duduk, dalam keadaan tahiyat, okay? Bahaya. Yang sampai nanti keluar angin. Dalam keadaan solat, ketiduran. Dalam keadaan duduk tahiyat, tiduran. Lah, kalau dalam keadaan ketiduran, keluar angin, kan batal solat kita. Nabi bersabda, Al-ainani wika'u syahi. Zanamatil ainani tatlaq al-wika'. Dua mata itu ada sekerupnya pantat. Sekerupnya, bahasa kita tombong. Apabila mata kita meleng, terbuka, tidak tidur, maka sekerupnya kuat, tertutup, teguh. Tapi kalau mata kita terpejam, tiduran, maka terbukalah sekerup pantat kita, batal wuduk kita. Dan itu jangan sampai tiduran dalam solat. Nampak tiduran. Kalau sekedar ngantok begitu, tidak apa-apa. Okay? Ada tangga di rumah tiang, sering berhutang. Setiap toko berhutang. Lama membayarnya, kadang juga tidak membayarnya. Di mana kita harus nasihatinya. Masya Allah. Sampaikan pada mereka. Yaitu akibat daripada tidak bayar hutang. Nabi mengatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Nyawa orang yang beriman katung-katung karena hutang belum dilunasi. Itu akibatnya. Nyawanya belum diterima. Katung-katung adalah bumi langit. Dan Nabi tidak mau solatkan mayit orang yang masih berhutang. Sampai mati masih belum dibayar hutangnya. Nabi tidak mau solatkan mayit. Sama dengan orang mati bunuh diri. Sama dengan seorang perempuan yang mati tidak dalam ridho suaminya. Maka Nabi tidak mau solatkan mayitnya kalau ada. Karena itu jangan sampai terjadi orang yaitu tidak mau bayar hutang. Matlul gani zulmun. Berbelit-belit orang yang mampu untuk bayar hutang itu adalah perbuatan jahat, perbuatan zalim, perbuatan aniaya. Halal kehormatan dan halal hartanya. Boleh diambil hartanya sebanyak hutangnya. Kalau dia tidak mau bayar hutang. Jelek sekali orang tidak mau bayar hutang. Itu jangan doyan berhutang. Ghalabatu dain qahri rijal. Allah jauhkan kami daripada senang berhutang, dililit hutang. Dan sewenang-wenang orang pada kami jauhkan, ya Allah jauhkan. Itu dia. Jadi harus segera dibayar. Kalau tidak, siapa-siapa mati dan belum bayar hutang, ada niatan mau tidak bayar hutang, maka kematian orang itu adalah matian seorang pengkhianat. Wahuwa khain. Matinya orang tidak mau bayar hutang adalah kematian seorang pengkhianat. Nauzubillah min dzalika. Jangan sampai kita masuk golongan demikian. Segera bayar hutang. Kalau tidak, besok bayar hutang pakai apa? Pahala solat, pahala zikir, pahala ibadah, dan lain sebagainya. Ujungnya apa? Karena banyak hutang, habis pahalanya bayar hutang di akhirat. Maka dosa orang ditumpuk kepadanya. Dosa orang yang tempatnya berhutang. Habis pahala, dosa bertambah, yuqdhafu finnar, dilemparkan malaikat ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Jangan sampai terjadi demikian. Baik, okay? Jangan lunasang. Maka boleh sebuah musholla dijadikan masjid. Karena kan perkembangan masyarakat yang pesat, berkembang banyak suatu desa. Yang semula masyarakatnya Jumatan di luar desa tersebut, apa hukumnya?
Karena niat awal dibuat musalla bisa menampung jamaah Jumat. Banyak musalla bikin jadi masjid. Lalu diadakan musyawarah. Okay. Ada yang saya tahu musalla jadi masjid, tempat orang Jumatan. Saya tahu di Tanjung. Dulu tempat saya ngajar dulu Madrasah Aliyah Hamzan Wadi Tanjung. Saya jadi kepala madrasah aliyahnya dan sekaligus juga jadi ketua satu pengurus